Halo adik-adik pelajar SMA di seluruh Nusantara dan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kakak Made Blog Polos. Nah, kali ini kakak akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran fisika untuk kelas 11. Soal-soal di sini kakak ambil dari buku belajar praktis fisika terbitan Vipa Pakarindo ya. Ini buku sejenis LKS yang juga banyak dipakai oleh sekolah-sekolah di sekitaran Kabupaten Gianyar, Bali. Baiklah, mari kita mulai. Soal pertama, dalam pergerakan gelombang dari suatu tempat menuju tempat lain, gelombang memindahkan A. Amplitudo, B. Energi, C. Fase, D. Massa, dan E. Panjang gelombang. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan definisi dari gelombang. Apa itu gelombang adik-adik? Ya, itu sudah kakak tulis. Gelombang adalah getaran yang merambat. Dan dalam perambatannya gelombang memindahkan atau membawa energi. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal kedua, gelombang stasioner terjadi bila ada dua gelombang menjalar dari arah berlawanan dengan ketentuan. A. Mempunyai fase yang sama. B. Mempunyai frekuensi yang sama. C. Mempunyai amplitudo yang sama. D. Mempunyai amplitudo maupun frekuensi yang sama. E. Mempunyai amplitudo maupun frekuensi berbeda. Apa saja syarat dari gelombang stasioner? Syarat terjadinya gelombang stasioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi atau periodenya sama ya. Ya kalau frekuensinya sama, otomatis periodenya pasti sama lah ya, karena itu dua besaran yang berhubungan. Kemudian syarat berikutnya adalah panjang gelombangnya juga harus sama. Ya karena panjang gelombangnya sama, frekuensi periode sama, itu artinya cepat rambat gelombangnya juga sama ya. Tidak kakak tulis di sini lagi. Berikutnya adalah amplitudonya sama. Dengan demikian, yang mana jawabannya? Ya, itu pilihan D jadinya yang benar ya. Mempunyai amplitudo maupun frekuensi yang sama. Soal ketiga, salah satu ujung seutas tali yang cukup panjang digetarkan sehingga timbul gelombang transversal. Jika jarak dua bukit berdekatan 40 cm dan frekuensi sumber getaran sebesar 10 Hz, cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah. Ya, A, B, C, D, E ini pilihannya. Silakan diperhatikan. Ada yang bisa mengerjakan ini terlebih dahulu, silakan. Kalau mau kalian pause videonya lalu kalian kerjakan. Ya, mari kita bahas. Nah, ini adalah gelombang transversal. Kira-kira gambarnya seperti inilah ya. Di soal itu ada keterangan jarak dua bukit berdekatan. Mari kita ilustrasikan yang mana namanya jarak dua bukit berdekatan. Nah ini puncak bukit yang berdekatan. Nah kalau kalian perhatikan jarak dua bukit berdekatan ini adalah sama dengan satu panjang gelombang. Kenapa? Karena satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau kalian lihat di sini ini membelah bukit yang ini jadinya setengah bukit. Nah ini juga lagi setengah bukit. Jadi ini tepat satu bukit dan satu lembah. Sehingga jarak dua puncak bukit yang berdekatan itu adalah sama dengan panjang satu gelombang atau panjang gelombang yang kita lambangkan dengan lambda seperti ini. Sehingga ini lambdanya jadinya adalah 40 cm. Kemudian kita ditanyakan cepat rambat. Ya kalian harus tahu rumusnya. Cepat rambat gelombang sama dengan lambda kali F. Karena sudah tahu rumusnya, kita masukkan saja. Lambdanya adalah 40 cm ini. Ya harus dijadikan meter karena ini satuannya meter per sekon. 0,4 kali frekuensinya ada di soal 10. 0,4 kali 10 berapa? Berapa? Iya, 4 meter per sekon. Jadi yang benar adalah pilihan A. Kemudian soal nomor 4. Seutas tali yang panjangnya 4 meter, kedua ujungnya diikat erat-erat. Kemudian pada tali ditimbulkan gelombang sehingga terbentuk 8 buah perut.
Letak perut kelima dari ujung terjauh adalah. Baik, kita gambar terlebih dahulu. Katanya ada 8 perut. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Ini ujungnya diikat erat. Jadi ujungnya berupa simpul begitu ya. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah benar. Ada 8 perut katanya. Dan ini panjangnya adalah 4 meter. Dari sini kita akan menyelidiki satu panjang gelombangnya berapa atau panjang gelombangnya berapa begitu ya. Sebelum kita menghitung, mari kita perhatikan gelombang transversal yang di atas ini, yang pada soal nomor 3 ini lagi. Nah, kakak tambahkan yang merah ini sehingga tampaknya mirip dengan yang bawah. Nah, ternyata tadi kan kita sudah bicarakan bahwa satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ternyata kalau kita tambahkan sebuah gelombang begini, ini kan gelombang yang berpadu begitu ya. Maka satu panjang gelombang itu yang segini ini ternyata terdiri dari 2 buah perut ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini yang soal nomor 4 ini kita hitung dulu nih ada berapa panjang gelombang begitu ya. Ingat, satu panjang gelombang itu 2 perut. Jadi ini 1 panjang gelombang, lalu 2, 3, 4. Jadi ada 4 panjang gelombang atau 4 gelombang. Sehingga panjang gelombangnya adalah 4 meter. Ini kita bagi 4. Jadinya berapa? Iya, 1 meter. Nah, itu baru panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu tadi sudah kita bicarakan 2 perut ini. Nah, berarti 1 perut itu berapa dong? 1 perut ini dari ujung ke ujung perutnya ini ya, dari satu simpul ke simpul yang lain. Berarti ya ini dibagi 2. 1 meternya jadinya 0,5 meter atau setengah. Mari kita kembali ke soalnya. Apa yang ditanyakan? Letak perut kelima dari ujung terjauh. Nah, sekarang posisi perut kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah posisi-posisi perut ini. Ini perut nomor 1, ini perut nomor 2, perut nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini kita ditanyakan yang nomor 5 ini. Ini berapa jaraknya dari ujung terjauh? Ujung terjauh itu berarti ujung yang kiri ini. Kalau kanan kan enggak terjauh ya. Yang kiri ini ke sini begitu ya. Nah, ini kita bisa perhatikan ini tadi. Satu bukit itu full dari satu simpul ke simpul itu, satu perut itu. Tadi sudah kita bilang bahwa ini adalah setengah meter. Sehingga jadinya ini dari simpul ke tengah bukit ini jadinya adalah 1/4. Sehingga kita bisa hitung nih jaraknya nih ada berapa kali 1/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 1/4. Itu artinya adalah 2/4. 2/4? Iya, 2,25 meter. Nah, ini jawabannya. Pilihan D. Soal nomor 5. Waduh, ini sudah mulai panjang nih soalnya. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan sekian. Bila Y dan X dalam sentimeter dan T sekon, maka ini ada beberapa pernyataan yang harus kita cek kebenarannya. Ini soal setara dengan soal SBMPTN adik-adik ya. Jadi soal-soal seperti ini biasanya langganan keluar di SBMPTN. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya kalian perlu latihan yang banyak untuk menjawab soal seperti ini. Mari kita bahas saja langsung. Nah, karena kita di sini diberikan persamaan simpangan sebuah gelombang, maka kita tuliskan terlebih dahulu persamaan simpangan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. A sin 2pi T per T min X per lambda. Ya, bagi yang tidak mengerti dengan bentuk umum ini bisa cek di video yang lain di channel ini. Kakak sudah ada membahas mengenai persamaan gelombang. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan gelombang. Lalu kita tulis ulang persamaan gelombang yang diketahui di soal. Y sama dengan, nah, coba kalian perhatikan di sini X min bla 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 T. Sementara di sini T-nya di depan, X-nya di belakang. Ini sebenarnya bisa kita balik begitu ya, biar mirip dengan yang ini, biar T-nya jadi depan dan X-nya di belakang. Artinya jadinya kita kalau tulis 60T min X itu artinya ini nilai minusnya. Minusnya jadi setara dengan sin min begitu ya, 0,4 pi bla bla bla. Nah, sin min itu sama dengan min sin, sehingga minusnya boleh ke depan ke sini. Di depan 0,2 ini.
Sehingga jadinya seperti ini. Minus 0,2 sin 0,4 Pi. Nah, ini kakak balik ya. 60T dikurangi X. Nah, bentuk ini sudah mirip dengan yang di atasnya. Dengan menyamakan posisinya dari sini kita sudah bisa lihat bahwa A-nya sama dengan min 0,2 kalau bilangannya ini ya. Tetapi sebenarnya ya kalau besar A-nya jadinya 0,2. Tanda minus ini menandakan gelombangnya simpangannya dimulai ke arah bawah begitu. Tapi dalam pilihan tidak ada yang menyinggung amplitudo sehingga kita abaikan saja. Kemudian mari kita lihat, nah posisi ini 2pi kalau kita kalikan dengan yang di depan ini jadinya 2pi T per T. Mari kita tulis saja 2pi T per T ini sama dengan ya yang ini 0,4pi ini kita kalikan dengan 60T. Sama posisinya ini. Nah dari sini kita bisa menghitung apa? Ada yang tahu? Ya kita bisa menghitung periode. Nah ini sama-sama memuat T, kita coret saja T-nya. Kemudian sama-sama memuat Pi, ini Pi-nya dicoret saja. Nah sekarang kita hitung T-nya sama dengan. Nah bagaimana menghitung T? Ayo T-nya pindah ke sini sehingga ini bilangannya pindah ke bawah jadi per 2 per. Nah ini berapa nih? 0,4 kali 60. Ini 0 komanya hilang sama 0 yang di sini sehingga jadinya 4 kali 6 24. Jadinya adalah 2 per 24 atau 1/12. Dari sini karena T sudah dapat kita bisa menghitung frekuensi. Frekuensi itu kan 1/T. Artinya ini dibalik saja begitu sehingga frekuensinya adalah 12. Nah ini ada di pernyataan nomor 2. Frekuensi gelombangnya bernilai 12 Hz. Jadi benar ya. Berikutnya, nah dari ini 2pi kalau kita kalikan dengan yang belakang ini jadinya adalah 2πx per lambda. 2πx per lambda itu setara dengan ini kita kalikan dengan yang di belakang ini juga. Ya minusnya jangan dibawa ya, karena minus ini memang dari rumusnya ya. Sama dengan 0,4pi kali apa? Kali X ya. Seperti tadi ini sama-sama memuat X kita coret, sama-sama memuat Pi juga kita coret sehingga ya ini jadinya lambdanya sama dengan 2 per 0,4. Berapa? 2 per 0,4. Ya ini 20/4 nya sama dengan 5. Panjang gelombangnya adalah 5 itu ada di pernyataan nomor 1 juga benar. Jadi 1 sudah benar, 2 sudah benar. Mari kita cek pernyataan berikutnya. V itu tadi sudah ya, lambda kali F. Ya kita ambil saja angkanya, lambdanya 5, F-nya berapa? 12. Berapa? 60. Ya benar juga, 1, 2, 3 benar. Nah yo, mana jawabannya? Ya berarti nomor 4 harus dicek dong untuk menentukan apakah A atau B yang menjadi jawabannya begitu ya. Harus kita cek yang 4 ini mau tidak mau. Ini simpangan ya, berarti kita harus menghitung ya. Kita tulis terlebih dahulu ini simpangannya ya. Ya simpangan 0,1 katanya saat X-nya sama dengan 35/12 cm dan T-nya 1/24 sekon. Berarti ini kita masukkan nilainya ke dalam persamaannya. Kita tulis terlebih dahulu ini persamaannya, ini kan aslinya seperti ini. 0,2 sin 0,4 pi. Nah, di dalamnya ini kita masukkan X-nya itu berapa? Ya ini 35/12 dikurangi 60T. 60 T-nya 1/24, berarti 60 kali 1/24 sehingga jadinya 60/24. Waduh, sedikit rumit ya hitungannya ini ya. Ini yang di depannya ada sin lagi, lalu di belakangnya ruwet begini. Mari kita hitung pelan-pelan. 35/12 min 60/24. Ini kan tinggal samakan penyebut. Ini jadikan penyebutnya 24 sehingga jadinya adalah 70/24. 70 kurang 60 berapa? Iya 10. Jadinya 10/24. Jadi ini saja nilainya adalah 10/24. Lalu kita kalikan dengan ini 0,4 pi. Jadinya adalah 0,4 kalikan 10 dulu jadinya 4pi/24. 4/24 itu iya 1/6. Jadi ini sebenarnya adalah 1/6 pi. 1/6 pi itu kalau dijadikan derajat itu adalah 30 derajat. Dan sin 30 derajat itu adalah setengah. Sehingga jadinya Y sama dengan
Iya, 0,2 kali setengah 0,1. Benar, berarti pernyataan 4 juga benar. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan A. Soal berikutnya, soal nomor 6. Berikut adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan bla bla bla. Periode gelombangnya adalah, ya sekarang kita ditanyai periode gelombangnya. Ini masih mirip dengan yang tadi ya. Jadi kita tulis terlebih dahulu persamaan umum gelombangnya. Ini juga tadi sudah kita bahas. Ya, jadi persamaan umum gelombangnya seperti ini. Kita tulis ulang lagi persamaan yang diketahui. Nah, ini kita tulis. Nah, karena kita mau menghitung periode gelombang, periode itu ada di sini tempatnya. Jadi kita lakukan hal yang sama dengan soal yang sebelumnya. Kita luruskan saja. Jadi kita tulis 2pi T per T ini sama dengan yang ini dikalikan pi kali 0,4 T. Ya, sekarang tinggal ya coret-coret saja, ini T-nya dicoret begitu ya. Lalu ini pi-nya juga dicoret sehingga T sama dengan bagaimana? T sama dengan pindah sini T-nya, lalu iya 2 dibagi dengan bilangan ini. 2 bagi 0,4 sama dengan 20 bagi 4. Hasilnya berapa? 5. Ya, 5 sekon. Yaitu pilihan B. Soal ketujuh. Suatu gelombang berjalan merambat pada tali yang sangat panjang dengan frekuensi 10 Hz dan cepat rambat gelombang 5 meter per sekon. Jika amplitude gelombang 10 cm, persamaan simpangan gelombang tersebut pada suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang adalah. Kalau soal yang ini kebalikan dari soal sebelumnya. Kita diberikan data beberapa besaran, kita diminta untuk menentukan persamaan gelombangnya. Ya, sama saja sih langkah-langkahnya pada umumnya ya. Bukan sama persis sih, mirip begitu ya. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan umum gelombang seperti tadi ini ya. Nah, kita akan mencari unsur-unsurnya ini dari data yang diketahui pada soal. Yang pertama kita cari T terlebih dahulu. T-nya itu sama dengan 1/F. Jadi frekuensinya ada di situ. Jadi 1/10. Berapa 1/10? 0,1. Ya, satuannya tidak kakak tulis ya. Berikutnya bisa kita hitung lambdanya. Bagaimana rumus lambda? Tadi kan ada rumus V itu, V sama dengan lambda kali F. Maka sekarang lambda sama dengan ya V per F itu. Kalau kita masukkan angkanya jadinya berapa? Ya V-nya 5, F-nya 10, jadinya 5/10 alias 0,5. Nah, dari data ini kita bisa menentukan sekarang persamaan gelombangnya. Kita masukkan saja A-nya adalah 10 cm. 10 cm ini kalau diubah ke meter jadinya 0,1. Kemudian sin 2pi kita ikuti begitu ya. Lalu T per T ini T periodenya sudah diketahui 0,1 kita ganti. Lalu lambdanya juga sama, sudah diketahui 0,5 juga kita ganti. Jadi bentuknya adalah T per 0,1 min X per 0,5. Kita tulis lagi seperti itu. Nah, yang di sini kita hitung sekarang. 2pi kalau dibagi 0,1 itu jadinya adalah 20pi. Nah, ini karena ini sudah dikerjakan, maka tinggal di dalamnya adalah ini T. Tetapi yang ini harus menyesuaikan. 2pi kalau kita bagi dengan 0,5 ini kan harusnya 4pi ya. Tapi karena kita tulis di depan ini menjadi 20pi agar sama, maka ya jadinya 4pi dibagi 20pi. Jadinya adalah 0,2 sehingga bentuknya jadinya seperti ini. 2pi urung T min 0,2X. Kalau ini kita kalikan ke sini, ini besarnya kan tetap 20pt. Ini juga kalau kita kalikan ke dalam sini, ini besarnya juga sama menjadi berapa? 4px. Sama dengan ini kan 4px hasilnya. Nah, dari sini ini sudah selesai sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ternyata ya dari pilihan yang tersedia tidak ada yang sama persis. Ada yang mirip, yang ini yang pilihan C, tapi ini semuanya kurang pi ya. Mungkin yang ngetik soalnya mungkin kelupaan ini ya. Normalnya di sini memang ada pi semua begitu ya. Ya kalau kita ya sisipkan pi di sini maka jadinya jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal ke-8,
Prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul terdengar 0,2 sekon setelah bunyi aslinya. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut 1.500 meter per sekon, kedalaman air laut tersebut adalah, ya ini adalah pengukuran kedalaman laut. Ya kira-kira seperti inilah prosesnya. Ini adalah kapal yang mengirimkan sinyal ke laut gitu ya, nanti akan dipantulkan kembali ke permukaan oleh dasar laut ini. Kemudian selang waktunya dicatat antara bunyi asli dengan bunyi pantul. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini jarak yang ditempuh ini adalah sama dengan ketinggiannya atau kedalaman laut ini H. Lalu balik lagi sejauh H. Sehingga ini dalam satu kali jalan ini bunyi ini menempuh 2 kali H. Boleh kita tulis S sama dengan 2H. Nah, S ini ya rumus jarak biasa dalam gerak lurus ya. Jadi 2H sama dengan, kita ganti S-nya dengan rumus V kali T. Kita masukkan saja angkanya, V-nya 1500, T-nya 0,2. Ya, begitu jadinya. Jadinya berapa? H sama dengan, ya ini jadinya kalau kita mudahkan 2 dengan ini 0,1. 0,1 kali 1500 itu jadinya adalah 150. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal ke-9. Suara guntur terdengar 2 sekon setelah kilat terlihat oleh pengamat. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, jarak petir tersebut dari pengamat adalah... Nah, ini masih mirip dengan yang tadi, berhubungan dengan cepat rambat bunyi. Taruhlah ini adalah petirnya begitu ya, ini awan, ini petirnya, kemudian ada pengamatnya di sini. Ini dengerin gitu ya, jadi jeder ke sini. Maka ini jaraknya ya jarak biasa, S biasa begitu ya. Karena S biasa ini juga memakai rumus gerak lurus biasa, S sama dengan V kali T. Iya, berapa? Ya mudah sekali, ini tinggal kalikan saja ya. 340 kali 2 hasilnya adalah 680. Pilihan C ya, pilihan C yang benar. Soal ke-10. Intensitas bunyi di titik P yang berjarak 1 meter dari sumber bunyi adalah 1 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Intensitas ambang sebesar 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Titik Q berjarak 100 meter dari sumber bunyi. Perbandingan taraf intensitas bunyi di titik P dan Q sebesar. Nah, ini ada dua bahasan, yaitu intensitas dan taraf intensitas. Intensitas ini dibandingkan berdasarkan jaraknya, katanya yang satunya 1 meter, satunya lagi 100 meter. Mari kita bandingkan. Nah, kalau kita membandingkan intensitas di satu titik dengan yang lain, itu perlu kalian ketahui bahwa intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga jadinya persamaannya seperti ini. IP per IQ sama dengan, nah ini karena berbanding terbalik pasti sekarang Q-nya yang di atas. RQ kuadrat per RP kuadrat. Sekali lagi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, karena di sini yang belum diketahui adalah intensitas di titik Q, maka kita tulis IQ sama dengan IQ ini pindah ke sini, maka yang sebelah kanan ini pindah ke sini, jadi ditukar lagi, yang di atas jadi ke bawah, bawah jadi atas. Jadinya adalah RP kuadrat per RQ kuadrat kali IP. Ya, tinggal dimasukkan angkanya. Ya, P jaraknya berapa? 1 kuadrat per Q jaraknya 100, ya 100 kuadrat kali 10 pangkat 5. Ini adalah I dari si P ya. Ini jadinya 10 pangkat 4 ya. Ini 1, ini 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 4. Jadi berapa? Iya, jadi 10. Kemudian baru kita membandingkan taraf intensitasnya. Terlebih dahulu kakak tulis nih rumus taraf intensitas, atau kita tulis TI sama dengan, bagaimana rumusnya? Ya, 10 log intensitas bunyi di situ dibagi dengan intensitas ambangnya. Mari kita langsung bandingkan saja TI di titik P dengan TI di titik Q sama dengan, ya kita tulis rumusnya di atas maupun di bawah begitu. Jadi kita tulis seperti ini. Ini punyanya si P begitu ya, intensitasnya dia adalah 10 pangkat 5 dibagi I0 itu adalah 10 pangkat min 12 yang ini nih, intensitas ambang ya.
Lalu kita bagi dengan punyanya si Ki, 10 log. Ya, I-nya si Ki adalah 10, sudah kita hitung tadi, per 10 pangkat min 12. Nah, dari sini nih dengan mudah ya, tidak perlu kita coret ini. Kita dalam hati aja udah 10-nya hilang begitu ya. Hasilnya berapa? Ya tinggal ini log nih di dalamnya ini adalah 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 12, jadinya adalah 10 pangkat 17. Ini log 10 pangkat 17 dibagi ini. Iya, ini 10 pangkat 1 sebenarnya ya. Sehingga jadinya adalah 10 pangkat 13. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Ya, ini log 10 pangkat sekian ya, sekian itu jawabannya. Jadinya sama dengan berapa? 17 per 13 dan tidak ada di pilihan yang disediakan ya. Mungkin terjadi kesalahan dengan soalnya. Kalau kita perhatikan soalnya ini sedikit kurang logis begitu ya. Kurang logisnya terletak di mana? Ini intensitas sumber bunyi 10 pangkat 5 watt. Waduh, ini suaranya besar sekali ya adik-adik ya. Kenapa? Karena batas pendengaran manusia agar bisa mendengar tanpa rasa sakit ya, itu telinganya gitu ya. Itu maksimal 1 watt per meter persegi. Kemudian yang paling kecil yang ambang ini 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Yang paling besar yang bisa kita dengar itu tanpa mengalami kesakitan di telinga itu adalah 1 watt. Ini 10 pangkat 5 itu 100.000 watt. Waduh, besar sekali ya. Mungkin di sini soalnya salah ngetik, mungkin harusnya ada minusnya begitu ya. Kalau ini ada minusnya 10 pangkat minus 5 dan kalian kerjakan seperti yang kita kerjakan barusan, maka di sini pasti ada jawabannya. Ya, boleh kalian kerjakan itu ya, silakan. Nah, sampai di sini kita sudah membahas 10 soal adik-adik ya. Jadi kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa rajin-rajin belajar. Fisika itu menyenangkan. Ya, hampir semua pelajaran menyenangkan kalau kalian tahu bagaimana cara belajarnya, begitu ya. Ya kalau memang sudah bosan belajar ya istirahat sebentar, jangan dipaksakan. Baiklah adik-adik, jangan lupa kasih tahu teman-temannya tentang channel ini ya, dipromosiin begitu ya. Kalian jangan lupa juga di-subscribe, di-like video-videonya begitu sehingga channel ini bisa berkembang dan dengan baik. Ya, sampai jumpa pada video-video yang lain.